Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran tentang medan elektromagnetik. Kita melanjutkan materi yang terakhir. Kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi medan magnet. Nah, ini beberapa gambar yang menunjukkan aplikasi medan magnet. Yang pertama ini adalah gambaran aurora, semacam tabir dengan tinggi ratusan kilometer. Biasanya kita sebut sebagai radiasi Van Allen ya. Kemudian ada gambaran flux magnet yang terdapat pada kumparan. Ini hanya sekedar ilustrasi visualisasi, dalam kenyataannya tidak bisa dilihat. Demikian juga untuk medan magnet bumi, termasuk juga distribusi energi gelombang elektromagnetik yang ditembakkan radar dan diserap oleh badan pesawat ya. Ini beberapa contoh tentang kejadian medan magnet di bumi. Nah, semua aplikasi medan magnet itu disebabkan atau diakibatkan oleh gaya Lorentz. Gaya Lorentz ada dua. Penyebabnya yang pertama adalah gaya akibat medan listrik terhadap muatan uji Q yang arahnya tergantung pada muatannya, positif atau negatif. Penyebab kedua adalah gaya Lorentz yang disebabkan oleh medan magnet. Kali ini gaya ini akan dialami oleh muatan jika muatan itu bergerak yang mempunyai kecepatan v. Artinya jika muatannya diam, kecepatannya 0, maka gayanya juga 0. Jadi syarat terjadinya gaya Lorentz pada medan magnet itu adalah asal muatannya bergerak. Jika muatannya diam, gayanya juga diam. Maka gaya Lorentz total yang dialami sebuah muatan adalah seperti yang di bawah ini, yang disebabkan oleh medan listrik dan medan magnet. Dan untuk melihat ke arah mana gaya Lorentz-nya, cukup kita menggunakan metode tangan kanan. Bisa dengan 3 jari, ya, jari telunjuk, jempol, dan tengah. Bisa dengan telapak tangan, dan saya rasa yang paling mudah adalah dengan telapak tangan biasa. Jadi keempat jari kelingking sampai telunjuk itu adalah arah medan magnet. Jempol itu adalah arah arus atau arah muatan yang bergerak dengan kecepatan v. Dan kemana telapak tangan itu mengarah, nah itu adalah arah dari gaya Lorentz F. Ini contoh kasus misalkan sebuah muatan positif proton yang berada di lingkungan bermuatan bermedan magnet B, ya B. Titik-titik itu adalah notasi di mana medan magnetnya itu keluar dari bidang gambar menuju ke kita, ya. Kalau silang, yang silang ini, ini artinya medan magnetnya masuk ke bidang gambar menembus layar. Ya. Kalau titik itu adalah keluar menuju kita. Dalam hal ini kita bisa terapkan dengan metode tangan kanan, telapak tangan kanan. Jadi Anda bisa coba di rumah, Anda telunjukkan keempat jari Anda, kelingking dan sampai telunjuk ke dada Anda, kemudian jempolnya ke atas menunjukkan arah di mana proton itu mengalir ke atas, berarti ke utara, maka arah dari telapak tangan Anda pasti akan mengarah ke kanan. Itu adalah arah dari gaya Lorentz FB. Nah, karena gaya Lorentz FB dan kecepatan gerak dari proton itu selalu tegak lurus, maka akan mengakibatkan gerak proton itu melingkar seperti ini, ya. Nah, apa syaratnya supaya gerak melingkar dari proton ini tidak mengecil jari-jarinya atau malah membesar jari-jarinya? Syaratnya adalah sebagaimana yang sering kita analogikan dengan sebuah batu yang diikat tali kemudian diputar. Maka akan muncul gaya sentripetal pada tali ke arah dalam, ya, ke arah tangan kita. Dan si batu itu juga akan mengalami gaya sentrifugal, gaya tolakan keluar. Nah, syarat supaya batu itu tetap dalam lintasan jari-jari yang konstan, artinya gaya sentripetal harus sama dengan gaya sentrifugal. Demikian juga kalau proton ditembakkan kemudian bergerak melingkar dan tidak pernah jari-jarinya berubah,
alias konstan, maka gaya sentripetalnya FB, yaitu sebesar QVB, itu harus sama dengan gaya sentrifugal. Yang ini sama ya. Nah, ini sama. Sehingga QVB sama dengan mv kuadrat per R. Hasilnya adalah kita bisa cari berapa jari-jarinya. Kemudian, berapakah periode waktu proton itu sekali berputar? Itu sama dengan panjang keliling dibagi kecepatannya, sehingga hasilnya adalah ini, dan kita bisa cari frekuensi putaran per detik ini ya. Ini adalah contoh soal yang mungkin tidak perlu kita bahas, Anda bisa nanti cek sendiri. Yang penting adalah ketika kita mencari kecepatan elektron berputar menggunakan rumus energi kinetik, dalam hal diketahui nilai energi kinetiknya elektron volt satuannya, maka Anda harus rubah dulu menjadi joule. Cara merubahnya adalah dengan mengalihkan energi kinetik yang elektron volt itu dengan muatannya, dengan Q-nya. 22,5 dikali dengan 1,6 kali 10 19, maka akan diperoleh nilai joule-nya. Kalau kecepatan kita tahu, maka seluruh jari-jari, periode, dan frekuensi kita bisa cari. Jika kemudian arah proton itu kita tembakkan tidak mendatar, tapi membentuk sudut, nah gitu ya, maka arah putarannya juga tidak akan datar, dia akan membentuk spiral, makin lama makin ke atas. Ini beberapa contoh kasus aplikasi yang ada di dunia, ya, siklotron, sinkrotron, betratron, dan sebagainya. Ya, tentu saja tidak ada di negara kita. Ini yang luasnya sampai 6-10 km jari-jarinya ya, jari-jari dari laboratorium pemercepat partikel, akselerator partikel. Nah, ini juga, ini ada yang kecil, yang skala gedung, ini yang skala lebih luas, ini yang paling luas. Untuk yang skala gedung mungkin yang sering kita lihat di seri televisi The Flash ya. Di situ ada Star Lab, di mana si The Flash-nya sering latihan di dalamnya untuk menguji kecepatan larinya. Atau Anda bisa lihat di film Terminator 3. Ya, di situ ada 4 tokoh, ini Terminatornya sendiri ini. T-800, kemudian robot TX, dan ada John Connor dan Kate Brewster ya menjadi tokoh utamanya. Situ ketika Anda melihat John Connor dan Kate Brewster itu dikejar-kejar oleh robot TX, ini lari ke sebuah akselerator partikel. Nah, ketika John kemudian mengaktifkan seluruh perangkat dalam keadaan magnetic field aktif, maka seketika senjata dari robot TX ini pun tidak berfungsi, malah si robot ini nempel di akselerator dan akhirnya meleleh, melted, saking besarnya medan magnet. Ini contoh soal berikutnya yang Anda tinggal masukkan rumus yang sudah ada tadi ya. Nah, ini adalah kejadian berikutnya untuk kawat berarus. Jadi ini ada L, kawat dengan panjang L, kemudian ada arus I. Di sekitar kawat itu ada medan magnet B yang arahnya adalah keluar bidang gambar menuju kita. Artinya kalau arusnya 0, maka kawat ini tidak akan mengalami gaya Lorentz, diam. Tapi ketika arus listrik dilewatkan ke kawat tadi, arahnya ke atas, maka si kawat akan terdorong ke kanan. Atau jika arusnya kita balik arahnya ke bawah, maka kawat akan terdorong oleh gaya Lorentz ke kiri. Anda bisa cek dengan metode tangan kanan ya. Oke, kemudian ini juga contoh soal kasus berikutnya, di mana jika sebuah kawat dialiri arus, kawat itu mempunyai berat, otomatis dia akan memperoleh gaya berat ke bawah M kali G. Karena dia dialiri arus, maka akan muncul medan gaya Lorentz ke atas jika di sekelilingnya ada medan magnet B. Nah, syaratnya adalah dalam soal ini, jika kawat ini ingin mengambang, berapa besar medan magnet B dan kemana arahnya. Ini pun sama, Anda tinggal cukup menggunakan metode tangan kanan untuk menunjukkan arah kemana medan magnetnya. Jadi kalau arusnya adalah jempol,
ya. Anggap ini keluar bidang gambar menuju Anda. Kemudian gaya lorennya adalah arah telapak tangan ke atas. Otomatis nanti Anda akan bisa lihat jari-jari telunjuk sampai kelingking akan mengarah ke kanan. Besarnya berapa? Besarnya Anda tinggal cek dengan rumus yang sebelah kanan ini. Ini contoh aplikasi berikutnya yaitu alat ukur untuk mengukur berat partikel, bukan alat ukur untuk mengukur berat barang-barang yang berat tentunya ya. Nah, spektrometer ini cara kerjanya adalah partikel bermuatan ditembakkan ke dalam ruangan yang di dalamnya sudah ada medan magnet B. Otomatis nanti si partikel akan terdorong oleh gaya Lorentz dan membentuk lintasan berputar. Nah, ketika dia jatuh pada detektor logam, maka jarak dari dia masuk ke alat sampai dia jatuh di detektor, jaraknya X. Nah, dengan melalui hubungan medan energi potensial U sama dengan energi kinetik K, maka akan diperoleh kecepatan dari partikel adalah sama dengan 2Q kali V bagi M. Jadi V kecil ini adalah kecepatan partikel, V yang kapital adalah merupakan tegangan. Ya. Jika kecepatan partikel diketahui, kemudian jari-jari ini kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, maka kita bisa hitung berapa massa partikel. Ini rumus akhirnya, ya. Anda bisa lihat rumus akhirnya di sini. Oke. Ini contoh spektrometer massa partikel. Contoh berikutnya adalah jika kita mempunyai kumparan, ya, kumparan. Ini yang di atas sisi 1, yang sebelah kanan sisi 2, sisi 3, dan sisi 4. Kemudian dialiri arus yang arahnya berputar seperti ini. Dan di sekelilingnya ada medan magnet yang arahnya silang, berarti menembus bidang gambar. Anda bisa uji lagi dengan metode tangan kanan, yaitu dengan telapak tangan. Maka jika telapak tangan Anda mengarah menembus ke layar, Anda bisa langsung ilustrasikan sekarang saat menonton ini. Kemudian arah arus jempolnya ke kanan, medan magnetnya menembus bidang gambar, maka akan Anda lihat telapak tangan Anda arahnya ke atas. Itu adalah gaya Lorentz-nya. Anda bisa ilustrasikan dengan sisi-sisi yang lainnya. Oke. Nah, jika kemudian saya melihat proses ini dari sebelah kanan, saya putar, ya. Jadi percobaan ini saya putar, sehingga saya hanya melihat dari sebelah kanan. Otomatis nanti medan magnetnya yang tadinya menembus bidang gambar berubah menjadi ke kanan. Artinya apa? Koordinatnya saya putar. Nah, saya putar ke sana. Ini saya putar. Ini saya putar menjadi ini. Ya, oke ya. Jadi ketika tadi medan magnetnya menembus bidang gambar X, sekarang saya putar 90 derajat. Sekarang medan magnetnya ke kanan. Dari sini kita bisa juga lihat, atau ini dah sisi miringnya hanya untuk menguji ada cara mengukur sudut ya, sudut. Karena di rumusnya di bawah ini juga menggunakan sudut. Kalau kita lihat secara langsung penampangnya saja, langsung dari sisi 2, maka kita lihat dengan metode tangan kanan terlihat sekali jelas. Kalau jari-jari telunjuk sampai kelingking Anda ke kanan, ya, arusnya adalah menuju kita, menuju badan kita, maka telapak tangan kan ke atas. Artinya kumparan ini akan terdorong ke atas sisi 1. Kumparan yang sisi 3 akan terdorong ke bawah. Nah, ketika dalam posisinya sudah tegak, lurus, vertikal, arah arusnya dibalik. Dengan cara arus dibalik, maka gaya pada sisi 1, F1 akan ke bawah. Gaya pada sisi 3, ya, dari ini akan berbalik, gayanya ke atas, sehingga nanti kumparannya berputar. Demikian seterusnya. Jadi dengan cara membolak-balikan arah arus, kumparan nanti akan berputar. Ini menjadi prinsip cara kerja dari motor listrik, ya. Jadi ini magnet permanen utara, ini selatan, medan magnetnya arahnya ke sana B, ya. Kemudian ini ada kumparan, dialiri arus dari bawah ke sini, mengalirnya arus, kemudian balik lagi. Nah, ketika dialiri arus, maka
si kumparan ini akan terdorong. Anda menggunakan tangan kanan lagi. B-nya ke sana, ini ya, ingat B. Kemudian arusnya ke kanan, yang ini arusnya ke kanan. Maka sisi sebelah utara dari kumparan akan terdorong ke atas. Sebaliknya, yang sini, ya sisi yang bawah ini akan terdorong ke bawah. Nanti ketika posisi kumparan itu vertikal, melalui komutator, ini komutator namanya ya, alat untuk membalikkan arah arus listrik. Nanti arah arus listrik dibalik, yang tadinya ke kanan, yang sisi sebelah sini jadi ke kiri. Otomatis nanti gayanya kebalikannya. Efeknya adalah si kumparan akan berputar terus-menerus. Itu adalah prinsip kerja dari motor listrik. Contoh yang berikutnya adalah multimeter. Multimeter ini sama menggunakan prinsip gaya Lorentz juga. Jadi ada magnet permanen, ya, north south akan menghasilkan medan magnet B. Kemudian ini ada kumparan yang dililitkan pada sebuah besi inti yang ringan, ya. Kemudian dikaitkan dengan sebuah pegas berputar. Satu ujung pegas ditempelkan ke jarum, satu yang lagi ditempelkan ke kumparan. Ketika dialiri arus kumparan ini, maka dia akan terdorong gaya Lorentz akibat adanya medan magnet. Besarnya arus listrik, ya, besarnya arus listrik akan menyebabkan berbanding lurus dengan besarnya gaya Lorentz. Otomatis semakin besar arus listrik akan besar gaya Lorentz, maka jarum akan menyimpang lebih besar lagi. Ini adalah prinsip kerja dari multimeter. Cara perhitungannya juga Anda tinggal mengikuti rumus yang sudah ada di slide ini. Demikian video pembelajarannya, mudah-mudahan membantu Anda untuk memahami beberapa aplikasi dari medan magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.